Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, para pemirsa, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun berada. Kita lanjutkan pembahasan kita di Manzumah Aqidatul Awam. Kita baca kitab Jalalatul Afham karangan Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, sampailah kita pada Manzumah Hamzah wa ammuhu wa abbasun kada ammatuhu sofiyatun dzatu hizab. Membahas tentang paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau paman dari jalur ayah, kalau khol paman dari jalur ibu. Makanya orang jamaah atau para habaib atau pada jamaah ya itu kalau memanggil orang Jawa itu kan akhwal. Akhwal itu dari kata khol, jamaknya akhwal. Jadi saudara dari ibu dari gitu ya. Kemudian dibahas di sini ammamun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam isna asyar. Jumlah paman-paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 12. Tapi sebagian ulama akan mengatakan hanya 10 karena nanti ada yang digabungkan daripada paman Nabi ya, jadi nanti Abdul Ka'bah dengan Muqawwam itu orang yang satu, terus Hajlan dengan Ubaidah itu orang yang satu. Siapa dari mereka paman-paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya 12? Yang pertama yaitu Hamzah wa ummuhu Halah bintu Uhaib. Ibunya adalah Halah bintu Uhaib. Wa huwa ammu Sallallahu Alaihi Wasallam wa akhuhu fi radha'ah wa arda'atuhu Suwaibah. Ini juga paman Nabi, di samping itu juga saudara sesusuan. Sama-sama beliau, karena beda sedikit antara Nabi dengan pamannya Hamzah itu sama-sama muda, jadi hanya lebih tua 4 tahun ya. Ada yang mengatakan 2 tahun, dia hampir sepantaran. Nah itu sama-sama satu roto disusui oleh Sayyidah Suwaibah ya. Julukan daripada paman Nabi Sayyidina Hamzah ini adalah Asadullah ya, atau Asadur Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu singanya Allah ya. Meninggal pada juga ikut peperangan Badar, itu peperangan Uhud ya, sampai kemudian terbunuh syahid di tangan Wahsy ya, di tangan Wahsy, yang mana ditemukan kurang lebih ada 80 sekian daripada luka pada waktu beliau meninggal dalam keadaan syahid ya, baik itu sayatan pedang, terkena tombak, terkena panah. Nah, maka dikatakan juga dalam hadis Rasulullah SAW, Sayyidus Syuhada indallahi yaumil qiyamah Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Jadi pimpinan para syuhada insyaallah pada hari kiamat nanti adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua yaitu Abbas, ummuhu Qailah bintu Hibban. Wa kana asgharu amamihi Sallallahu Alaihi Wasallam, paling muda dari paman-pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa asanu minhu Sallallahu Alaihi Wasallam bi sanatain aw salas ya. Lebih tua Rasulullah itu 2 tahun atau 3 tahun ya, juga ikut perang Badar ya. Tapi kemudian ditawan ya, kemudian masuk Islam pada waktu itu dan menyembunyikan atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abbas ini menyembunyikan keislamannya dan disuruh oleh Rasulullah untuk menetap di Mekah untuk memata-matai orang kafir Quraisy, sehingga apa ada kabar disampaikan, sehingga menampakkan keislamannya Sayyidina Abbas ini ketika terbukanya kota Mekah. Nah, itu karena untuk melindungi orang-orang yang lemah yang ada di Mekah atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian yang ketiga dari paman Rasulullah adalah Abu Thalib. Nah, ibunya adalah Fatimah bintu Amr bin Adib. Nah, itu juga ibu dari ibunya dari ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Thalib ibunya sama, nah, sama dengan jadi neneknya Rasulullah. Qadalla sallallahu alaihi wasallam fi kafalatihi min du'ankana minas samin min umri. Umur 8 tahun Rasulullah sudah ikut dengan pamannya yang bernama Abu Thalib. Ya, yang mana Abu Thalib terkenal dengan membentengi Rasulullah, membela Rasulullah ketika kejar-kejar, ketika mau dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Itu yang membentengi, yang melindungi adalah paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Yang keempat Abu Lahab wa ummuhu Lain bintu Hajar. Kenapa dinamakan dengan Abu Lahab? Karena wajahnya yang menyala. Nama aslinya adalah Abdul Uzza, jadi hambanya Uzza, salah satu berhala yang ada di Ka'bah. Dan dia ini kafir, sebagaimana nas Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya betul-betul tabat yada abi lahabi wa tab, dan menjadi orang yang khalidina finnar. Ketika mau meninggalnya, jadi termasuk paman yang sangat memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mau meninggal terkena penyakit yang namanya adasah. Adasah itu karena sebagaimana namanya seperti kacang itu atau seperti udun gitu. Jadi seluruh badannya keluar bendol-bendol seperti udun itu. Nah, itu termasuk seperti taun ya, sampai terbunuh dan sampai tidak ada yang mau mendekat ketika mati. Ya, semua orang-orang sekitarnya menjauhi daripada jasadnya Abu Lahab ketika mau meninggal, dan sampai meninggalnya pun sampai semua orang-orang Arab itu mencemooh dan menghinakan. Dan ini sangat menular, sehingga ketika terkena wabah yang termasuk adasa ini, Abu Lahab terkena ini ketika meninggal, ketika mati, sampai 3 hari tidak ada yang mendekat. Sehingga diriwayatkan bahwasanya bagaimana cara menguburkannya, ya pakai tali terus digali, ya, maksud ini orang tidak dikuburkan. Nah, makanya akhirnya dilanjutkan. Kemudian sampai dikubur itu dilempari, dipenuhi dengan batu. Yang kelima yaitu pamannya Al-Haris, ibunya Samroh bintu Jundub. Kemudian yang keenam yaitu Zubair, ibunya Ummu Abdillah, sama dengan ibunya Said Abdullah. Yang ketujuh yaitu Hajar. Yang kedelapan Abdul Ka'bah, dan yang ke-9 Usam, yang ke-10 Diror, yang ke-11 Zulaiha, dan yang ke-12 adalah Bifathil Wawi wa Kasiyah Mikwam. Jadi itu adalah paman-paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dibarengi dengan hidayah dan manfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahul musta'an wa alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.